Bagaimana cara agar kita bisa benar-benar bertawakal kepada Allah di dalam setiap urusan hidup kita? Saya tahu bahwa orang hidup pasti adalah yang dipikirkan, tapi menurut saya kadar saya memikirkannya agak berlebihan sehingga membuat saya sering sekali sedih dan banyak pikiran. Ini namanya overthinking. Terlalu banyak pikiran. Maka yang paling utama adalah seseorang hendaknya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini langkah yang pertama, berbaik sangka kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi. In dhanna bi khair fa khair wa in dhanna bi syarran fa syarr. Falyadhunna bima sya." Aku sesuai dengan sangkaan hambaku terhadapku. Jika hambaku menyangkaku dengan kebaikan, maka akan terjadi kebaikan. Dan jika hambaku menyangkaku dengan keburukan, akan terjadi keburukan. Maka silahkan sangkakan kepadaku sesuai dengan kehendaknya. Maksud dari hadis ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sangkaan hambanya terhadapnya. Karena ketika seorang hamba berbaik sangka kepada Allah, maka salah satu langkah baik sangka adalah dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah yang membuat akhirnya hidupnya nyaman, hidupnya tenang, hidupnya bahagia. Nah, kalau ditanya bagaimana cara tawakal yang benar di dalam kehidupan sehari-hari, jawabannya adalah pahami benar-benar makna dan pengertian tawakal. Tawakal artinya adalah i'timadu sidqu i'timadil qalbi. Benarnya atau sungguh-sungguhnya bersandarnya hati kepada Allah. Sungguh-sungguhnya bersandar hati kepada Allah. Untuk apa? Fi jalbin naf'i wa daf'id dhar. Untuk mendapatkan kebaikan atau dijauhkan dari kemudaratan. Ma'a fi'lil asbab al-mubahah. Disertai dengan mengerjakan sebab yang diperbolehkan. Nah, itulah tawakal. Contoh misalkan, seseorang bertawakal di dalam mencari rezeki. Maka yang dia lakukan pertama kali adalah qalbunya bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rezeki yang halal. Disertai dengan mengerjakan sebab yang diperbolehkan, yaitu mengais rezeki. Nah, kalau ingin benar-benar tawakal, ya, wa 'alallahi fatawakkalu ya ayyuhalladzina amanu tawakkalu 'alallahi haqqa tawakkuli. Wahai orang beriman, bertawakallah kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Bagaimana sebenar-benar tawakal itu? Maka orang yang sebenar-benar tawakal itu adalah orang yang muttar. Amman yujibul muttar idza da'ah. Siapakah yang bisa mengabulkan doa orang yang muttar, orang yang benar-benar terpojok jika dia berdoa kepada Allah. Apa itu orang yang muttar? Gambarannya seperti ini. Orang yang muttar adalah ketika qalbunya benar-benar terputus asanya terhadap makhluk. Putus asa dia dari minta bantuan kepada makhluk. Seperti orang di atas kapal di tengah lautan. Sebesar apapun kapal tersebut, kalau sudah di tengah lautan, diombang-ambing oleh ombak, tidak akan ada yang bisa menolongnya. Maka pada saat itu dia putus asa minta bantuan kepada makhluk. Ini keadaan pertama. Putus asa minta bantuan kepada makhluk. Yang kedua, dia merasa di hadapannya hanya ada kematian. Pada saat itulah dia bersandar qalbunya kepada Allah. Ya. Sebagian orang mengatakan saya bertawakal kepada Allah, tapi dia bersandar kepada makhluk. Jadi orang yang sebenar-benar tawakal adalah orang yang memutuskan asanya kepada makhluk. Dan ini dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, innal karba
idza ishtadda wa tanaha wa ta'awam. Kesulitan kalau semakin sulit, semakin memuncak, semakin membesar, fahassala lil 'abdi al-iyas an kashfihi min jihatil makhluqin. Terjadilah pada kalbu seorang hamba putus asa, minta bantuan kepada makhluk. Kalau sudah itu terjadi pada diri kita, fata'allaqa qalbuhu billahi wahdah. Maka bergantunglah kalbunya kepada Allah semata. Saya beri contoh tadi. Orang yang was-was tadi. Udah capek dia. Buang air kecil, beristinja, keluar, terasa lagi, kemudian masuk lagi, keluar lagi, terasa lagi, masuk lagi, terus capek dia. Akhirnya, ya Allah, terserah engkau deh. Nah, saat itu benar-benar dia putus asa minta bantuan kepada makhluk. Perasaan itulah yang harus ada di dalam diri orang yang bertawakal. Bahkan, saya pernah baca perkataan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Seorang PNS, kalau dia hatinya bersandar bahwa setiap bulan dia mendapatkan gaji dari pekerjaannya ini, maka kurang bertawakal dia kepada Allah. Dia mengerjakan sebab dengan bekerja, tapi dia harus meyakini kalbunya, harus meyakini bahwa pemberi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cara bertawakal dengan benar. Putus asa minta bantuan kepada makhluk. Ya, dan di depan dia hanya ada kematian. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Seperti misalkan Nabi Musa, falamma iltaqal jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua pasukan bertemu, pasukan Nabi Musa dengan pasukan Firaun, pasukan Nabi Musa mengatakan kita akan dikejar oleh mereka. Apa kata Nabi Musa? Kalla. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Di belakang sejuta bala tentara Firaun, di depan lautan. Pada saat itu putus asa minta bantuan kepada makhluk. Yang ada di depannya hanya kematian. Dari dua sisi, lautan dan bala tentara. Mati. Maka saat itulah tawakal berjalan. Tidak sama sekali. Sesungguhnya Rabbku akan memberikan petunjuk kepadaku. Nah, itu tawakal. Tawakal itu benar-benar hatinya terputus minta bantuan kepada makhluk. Sebagian orang bertawakal, mengatakan kepada dirinya tawakal. Tapi dia masih berharap kepada atasannya, koleganya, kemudian orang yang punya modal, kemudian orang, apalagi sampai menghamba kepada orang-orang yang dianggap punya modal. Ya, menghamba kepada orang-orang yang diluaskan rezekinya. Nah, ini jauh dari kata tawakal. Seperti yang pernah saya contohkan. Kadang-kadang sebagian orang nelpon dan tawakalnya kurang. Yang nelpon atasannya atau yang dia anggap bisa memberikan kebaikan untuk. Maka di dalam telepon tersebut dia sampai nunduk-nunduk. Siap? Nggih, ayo ya siap. Ya, padahal itu di telepon. Maka orang ahli tauhid pantang untuk seperti itu. Dia berusaha dengan usaha yang halal. Kemudian usaha tersebut serahkan kepada Allah dan sandarkan kalbunya benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hal apapun ya, dalam hal mengerjakan ketaatan atau menjauhi maksiat atau urusan dunia. Ya, seperti itu. Tapi kalau ingin benar-benar bertawakal tidak mesti juga pian harus ke lautan. Yang paling utama itu rasa kalbunya. Rasa kalbunya benar-benar putus asa minta bantuan kepada makhluk. Ulun sering menceritakan ada seorang ustadz yang ulun lihat sudah lama nikah, sudah lama punya anak, tetapi anaknya masih kecil-kecil, kalah dengan anak-anak ulun. Kemudian ulun tanya, kenapa anaknya masih kecil ustadz? Antum terlambat menikah atau bagaimana? Enggak, saya terlambat dapat punya anak. Di tahun yang keempat kami belum punya anak. Kemudian saya bilang ke istri, tahun yang kelima kalau seandainya belum bisa subur juga, maka saya akan mencari lahan untuk bercocok tanam yang baru.
Pada saat 4 tahun ini istrinya stres. Tiap bulan datang haid stres. Tiap bulan datang haid stres. Berusaha. Iya, berusaha kerjakan ini, minum obat ini, pergi ke sini, pergi. Usaha. Tapi setiap bulan stres, setiap bulan stres. Maka ketika dikatakan oleh suaminya seperti itu, maka dia mengatakan, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Saya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saat bersandar kepada Allah tersebut, subur. Bahkan keluar kembar. Dan akhirnya kembar 2 kali. Nah, itu. Makanya jangan diancam dulu dengan itu. Istri yang belum melahirkan jangan diancam juga dengan itu. Ya. Tapi maksud saya bersandarlah kalbunya kepada Allah dengan sebenar-benar. Sampai pada tahap begini. Ya Allah, terserah Engkau. Aku adalah hambamu. Seperti doa. Di dalam doa Rasulullah SAW. Allahumma inni abduk. Ya Allah, aku adalah budakmu. Wa benu abdik. Anak laki-laki dari budakmu yang laki-laki. Wa benu amatik. Anak laki-laki dari budakmu yang perempuan. Ibu kita. Nasiyati biyadik. Nasiyah itu ini. Ini nasiyah. Artinya nasibku di tanganmu. Adlun fiyah hukmuk. Adil keputusanmu padaku. Madhin fiyah qadha'uk. Sudah berlalu ketetapanmu untukku. Sudah engkau tetapkan aku. Ya. Baru setelah itu memohon. Setelah benar-benar bersandar kalbunya kepada Allah, baru setelah itu memohon. Lalu perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab tadi. Ketika kesulitan memuncak, semakin besar, semakin sulit, maka putus asa minta bantuan kepada makhluk. Apa yang terjadi? Fata'allaqa qalbuhu billahi wahada. Bergantunglah kalbunya kepada Allah semata. Kalau sudah bergantung kepada Allah, wa man yatawakkal 'ala Allah kafah. Siapa yang bersandar kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Nah, itu yang terjadi. Ada orang berdoa kadang-kadang, tapi dalam doanya itu dia masih merasa mempunyai kekuatan. Doa ini hanya sekedar coba-coba. Coba bang berdoa, kalau pindah kabul. Ini coba, jangan dicoba. Tapi harus yakin berdoa. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.